tahun ke-10 Haji Wada. Satu riwayat menyebut 114.000. Tapi riwayat ini menyebut, coba lihat, arba'ah wa arba'un alfan minan nas. Mi'at 100, arba'ah wa arba'un 44.000, 144.000 jamaah. Disitulah Nabi menyampaikan khutbah Haji Wada. Ini isi khutbah Haji Wada. Haji Wada. Saat itu ada satu ucapan Nabi yang terucap. Apa kata Nabi? Inni la adri, aku tak tahu. La'alli la alqakum, mungkin aku tak akan jumpa lagi dengan kalian. Ba'da ami haza, setelah tahun ini. Bihadzal mauqif, di tempat ini, abadan. Nabi naik ke atas Jabal Rahmah. Sahabat berkeliling, jumlahnya 144.000 menurut riwayat ini. Menurut Imam Abu Zur'ah, semua sahabat Nabi 114.000. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas mereka banyak. Ada ucapan Nabi yang diingat sahabat setelah meninggal. Inni la adri, aku tak tahu. La alqakum ba'da ami, mungkin kita setelah ini tak jumpa lagi. Memang betul-betul tak jumpa. Itulah haji terakhir. Maka disebut dengan Haji Wada. Wada, selamat tinggal, habis. Bulan Safar tahun ke-11 Nabi pergi ke Bukit Uhud. Haji Zulhijjah, Muharram, Safar. Bulan Safar pergi dia ke Bukit Uhud. Fasalla ala syuhada, dia mendoakan yang ada di Bukit Uhud. Allahumma fir lahum warhamhum. Kal muwaddi, seperti orang mau pergi jauh. Lil ahya, pada orang yang hidup dan yang mati. Seperti selamat tinggal ya, selamat tinggal. Tsumman sarafa ilal mimbar, setelah pulang dari Bukit Uhud, dia naik ke atas mimbar. Apa kata dia? Inni faratul lakum. Naik ke atas mimbar, aku siap memberikan syafaat untuk kamu kalian. Wa ana syahid, aku nanti akan menjadi saksi. Wa inni wallahi, saat dia di atas mimbar itu, nanti bapak, ibu, adik-adik yang pergi umrah tengok mimbar di mihrab Nabi, di sampingnya ada mimbar. Disitulah Nabi tegak. Apa kata Nabi? Wa inni, dan aku wallahi demi Allah, la anzur ila haudi, aku sekarang melihat telaga. Tak masuk akal. Dia kan sedang tegak di mimbar. Kata dia, aku sekarang sedang melihat telaga. Dia sedang berada dalam dua dimensi. Telaga padang mahsyar. Itulah yang disebut dengan telaga Muhammad. Siapa yang minum di situ tak akan haus untuk selamanya. Mudah-mudahan kita mendapatkannya insyaallah. Amin ya Allah. Wa inni u'titu mafatih khazainul ardh. Aku sudah diberikan kunci-kunci segala muka bumi ini. Mafatihul ardh. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di. Aku tak khawatir kalian syirik. Aku tak pernah khawatir kalian syirik sesudah aku mati. Lalu yang dikhawatirkannya apa? Walakinni akhafu alaikum an tanafasu fiha. Yang aku khawatirkan adalah kalian memperebutkan dunia. Betul. Yang dia ucapkan ini bukan bohong, bukan dongeng. Kalian menguasai dunia. Islam menguasai dunia. Mana yang tak dikuasai Islam? Sekarang orang-orang Islam sudah sampai bahkan bisa menjadi wali kota di Eropa. Orang Islam menguasai Konstantinopel, dikuasai. Nampaknya saat dia berada di situ, dia bisa melihat bahwa Konstantinopel akan dikuasai Islam, Mesir akan dikuasai Islam. Padahal saat itu belum. Aku sudah melihat kalian akan berkuasa. Aku tak takut kalian musyrik. Yang ku khawatirkan adalah kalian akan berebut dunia. Malamnya dia pergi ke Baqi. Bulan Safar ini. Wa kharaja lailah, malamnya dia pergi ke Baqi. Ini pemakaman Baqi. Apa kata dia? Assalamualaikum ya ahlal maqabir. Liyahna lakum ma asbahtum fih. Assalamualaikum wahai penghuni kubur. Semoga kalian merasakan lebih ringan daripada yang dirasakan orang lain. Fitnah-fitnah telah datang seperti sepotong malam yang gelap, yang akhirnya mengiringi yang awal, yang akhir nanti jauh lebih buruk daripada yang awal. Fitnah Abu Jahal, fitnah Abu Lahab, fitnah kafir, fitnah. Tapi yang di akhir nanti lebih mengerikan. Dia sudah bercerita bahwa kita akan mengalami perkara-perkara yang lebih dahsyat, yang luar biasa. Apa kata dia? Inna bikum lahiqun. InsyaAllah kami menyusul kamu. Siangnya pergi dia ke Uhud, malamnya pergi dia ke Baqi ziarah. Senin 29 Safar.
Pada tanggal 29 Safar Nabi mengantar jenazah ke pemakaman Baqi. Dalam perjalanan pulang sakit kepalanya. Falamma raja'a, ketika pulang wa huwa fit tariq aqadau sudah sakit kepala. Wattaqadil hararah, panasnya tinggi, suhu panasnya naik. Sampai panasnya terasa di atas kepala. Di bantal itu kalau dia duduk terasa panas, saking panasnya suhu badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap salat selama sakitnya itu berjamaah 11 hari. Tetap salat berjamaah. Panas pun tubuhnya, tetap dia datang salat berjamaah. Salat berjamaah, salat berjamaah, salat berjamaah. Pekan terakhir sakitnya makin menjadi-jadi. Rasulullah dibawa ke rumah Aisyah. Dibawa ke rumah Aisyah, dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib. Keduanya sama-sama sepupunya. Fadl anak Abbas, Ali dibopong, dibapah karena dia tak bisa berjalan. Kemudian Aisyah membacakan Al-Falaq, dibacakannya An-Nas, dibacakannya ayat-ayat doa-doa, kemudian ditiupkannya ke tubuh Nabi, kemudian ditiupkan ke tapak tangan Nabi. Itu maka kalau ada keluarga kita sakit, Fatihah, Qul Falaq, Qul Huwallah, Qul Falaq, wa binas, tiupkan ke tapak tangan, diusapkan ke wajah, ke kepala, ke badan. Aisyah mengambil tangan Nabi, Aisyah membaca, ditiupkannya ke tapak tangan Nabi untuk mengambil barakah. Roja al-barakah, mengharapkan barakah dari tapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari Rabu 7 Rabiul Awal. Suhu panas Nabi makin tinggi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pingsan. Fastaddal waja' wa ghumiya, dia pingsan. Kemudian ketika dia sadar, dia minta tolong siramkan air. Mereka siramkan 7 qirab, 7 qirbah. Tempat air waktu itu bukan ember, qirbah, kulit kambing yang dijahit diisi air. Siramkan 7 qirbah sampai turun. Kemudian dia keluar dari kamar, keluar dari kamar. Setelah merasa ringan, beliau pergi ke masjid, duduk di atas mimbar. Hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Inilah terakhir dia duduk di atas mimbar. Duduk dia di atas mimbar. Apa kata dia waktu di atas mimbar itu? Inilah yang dia ucapkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyuhan nas, wahai manusia, la'anallahu al-yahud wan nasara. La'natullahu al-yahud 'alal yahud wan nasara. La'natullahi 'alal yahud wan nasara." Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka meratakan kubur nabi-nabi mereka, dibuatkan kuil di atas. Nabi tak ingin makamnya diratakan lalu dijadikan kuil di atas, lalu sholat di atasnya, dan itu tak terwujud sampai sekarang. Adapun yang sekarang makamnya dikasih tembok, tak ada satupun orang yang sujud di atas makam Nabi. Ini dalil yang melarang, tak boleh. Lalu apa kata Nabi? La tattakhidhu qabri wasanan yu'bad. Jangan kalian jadikan kuburku menjadi berhala yang disembah. Jangan kalian jadikan kuburku menjadi berhala yang disembah. Kemudian dia masih tetap di atas mimbar, masih hari Rabu itu. Apa kata Nabi? Man kuntu jaladtu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah kucambuk. Sahabat sedang duduk semua, 5 hari lagi menjelang meninggal. Man kuntu jaladtu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah kucambuk, fa hadza zahri, ini pundakku. Falyastaqit minhu, silakan cambuk. Wa man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah tersinggung karena cakapku, kasar cakapku, tersinggung perasaannya, waktu aku mau mencambuk kuda, mau mencambuk unta, dia ada di balik, kena pundaknya, sakit, dia tersinggung, dia mau balas. Semua sahabat dia, tak ada satu pun membalas. Balaslah, ini harga diriku, balaslah. Tak ada yang balas. Kemudian Nabi turun dari mimbar, dia salat zuhur. Kemudian setelah itu selesai salat zuhur, dia naik lagi ke atas. Kemudian ketika dia sedang duduk di atas mimbar, datang seorang laki-laki. Apa kata laki-laki itu? Inna li indaka thalatha darahim. Ya Rasulullah, engkau ada utang 3 dirham. Waktu mencambuk tak ada yang mau mencambuk, tapi masalah duit ingat mereka.
Ya Rasulullah, ada hutang 3 dirham. Kebetulan Fadl terus bersama Nabi, karena Fadl tempat Nabi. Yang Nabi tak bisa berjalan. Fadl dengan Ali. Apa kata Nabi kepada Fadl? Fadl, idfa' ya Fadl. A'tihi ya Fadl. A'tihi, bayarkan Fadl. Jangan sampai di akhirat. Tengok, Nabi tak ingin mati dalam keadaan berhutang. Nabi tak ingin menganiaya orang. 5 hari, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Kamis 7 Rabiul Awal. Nabi masih memimpin solat, sakit, panas, demam, tapi masih solat maghrib berjamaah. Waktu itu ayat yang dibacanya solat Al-Mursalat. Saat solat Isya, sakit makin keras. Beliau tak dapat keluar memimpin solat Isya. Habis maghrib, pulang ke rumah. Jarak dari mimbar Nabi ke rumah Nabi 22 meter. Karena dia di kamar Aisyah. 22 meter. Isya dia tak bisa datang. Isya makin parah sakitnya. Aisyah, Nabi berkata, "Oh salat nas?" Ditanyanya Aisyah sama apakah mereka sudah salat? Kata sahabat, "Belum ya Rasulullah." Wa hum yantaziruna. Salat Isya waktu itu sahabat tak salat Isya. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Da'u lima, tolong ambilkan air. Badannya lemas, dia minta ambilkan air. Mereka bawakan air, faghtasala, mandi dia. Dia mau pergi, tapi ketika mau pergi fa'ughmiya, pingsan. Tak jadi dia salat Isya. Tsumma afaqa, ketika dia sudah sadar, ditanyanya, "As-sallan nas?" Sudah salat Isya mereka? Belum. Mereka menunggu engkau ya Rasulullah. Mereka tak mau salat kalau tidak diimami Nabi. Wa waqa'a tsaniyan wa salisan. 3 kali sampai begitu. Minta air, pingsan. Tak jadi. Sampai akhirnya inilah pertama kali Abu Bakar memimpin salat. Salat yang pertama kali dipimpin Abu Bakar adalah salat Isya. Pada hari Kamis 7 Rabiul Awal. Abu Bakar, aku nampaknya tak bisa, engkaulah salat. Tertunda lama salat Isya sampai tengah malam, maka Abu Bakarlah yang memimpin salat. Abu Bakar memimpin salat sebanyak 17 kali. Isya hari Kamis sampai subuh hari Senin. Karena Nabi meninggalnya duha menjelang zuhur. Kamis, Isya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Dihitung total 17 kali salat. Hari Sabtu 10 Rabiul Awal. Nabi mau keluar untuk salat zuhur. Tetap juga dia mau salat berjamaah. Ini salat berjamaah ini memang tak ada tawar menawar. Dari awal salat berjamaah. Padahal Abu Bakar sudah ditugaskannya. Tetap juga dia datang. Falamma ra'ahu Abu Bakar salat zuhur hari Sabtu. Ketika Abu Bakar melihat Nabi datang, Abu Bakar ingin mundur ke depan. Nabi mengatakan, tidak, tetap engkau Abu Bakar. Lalu kemudian Nabi mengatakan, ajlisani ila jambih, dudukkan aku di samping Abu Bakar. Tetap dia salat dan duduk di samping Abu Bakar Siddiq. Hari Sabtu. Hari Ahad. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Hari Ahad 11 Rabiul Awal. Hari Ahad itu semua di budak-budak hamba saya dibebas ini. Bebas, kalian bebas. Tak lagi jadi budak hari ini, bebas. Kemudian ada uang dia sittah atau sab'a dananir, 7 atau 6 atau 7 dinar. Semua diberikannya ke kaum muslimin. Wa wahaba lil muslimin aslihatahu. Pedang, tombak dia berikan semua. Semua senjata-senjata dia berikan semua. Baju besinya tak dia berikan, karena baju besinya tergadai di tangan orang Yahudi. Dia meminjam 30 sok gandum. 30 kali 3 kilo, 90 kilogram gandum. Masih ada utang Nabi SAW. Yang berperang dapat 100 miliar itu, kemana hartanya? Habis dia bagikan untuk fakir miskin. Nabi tidak miskin, Nabi tidak melarat. Nabi adalah orang kaya yang dermawan dan low profile. Subuh Senin tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi tegak, lalu dia singkapkan tirai kamar. Di sini posisi imam, di sini posisi mimbar, di situ posisi kamar Nabi. Lalu Nabi membukakan tirai. Dia tengok kaum muslimin mau salat subuh. Kasyafa satra hujra Aisyah, dia buka tirai kamar Aisyah. Dia tengok mereka mau salat subuh. Summa tabassam, senyum dia.
Senyum dia melihat sahabat sujud. Lalu kemudian mereka menyangka Nabi akan ikut solat bersama mereka. Karena mereka melihat Nabi tegak, nampaknya Nabi akan ikut solat. Tapi kemudian rupanya Rasul memberi aba-aba dengan tangannya bertanda, lanjutkan solat kalian. Dia tak bisa tegak, dia tak bisa untuk berjalan ikut solat. Lanjutkan solat. Dia solat di kamar. Lalu kemudian Rasul SAW balik menutup tirai. Subuh hari Senin Nabi tidak solat bersama sahabat, tapi dia solat di kamar Aisyah. Waktu duha Nabi memanggil Fatimah. Dia panggilnya Fatimah. Lalu kemudian dia berbisik di telinga Fatimah. Fatimah tersenyum. Bisiknya pertama, Fatimah menangis. Bisiknya, Fatimah tersenyum. Aisyah bertanya, apa yang dibisikkannya Fatimah? Sarani, tadi dia berbisik. Fa akhbarani, dia katakan, anni awwalu ahlihi yattabi'u. Sarani, dia berbisik pertama kali, annahu yuqbadu fi waj'ihi alladhi tufiya fihi. Kata dia, ini sakitku ini tak lama lagi wahai Fatimah, dan aku akan mati. Maka menangis Fatimah. Fabakaitu, lalu aku menangis. Summa sarani, berbisik dia yang kedua kali, dia beritahukan kepadaku, awwalu ahlihi, aku adalah orang pertama yang akan menyusul dia nanti. Cakapnya itu betul. Karena 6 bulan sesudah ini Fatimah pun meninggal. Jarak antara Nabi dengan Fatimah meninggal 6 bulan. Nanti setelah ini engkau yang akan menyusul. Fadhahiktu, aku pun tersenyum. Kemudian Nabi mengatakan, Fatimah sayyidatu nisa'il alamin. Fatimah, engkau adalah sayyidatu nisa'il alamin, pemimpin semua perempuan di dunia. Lalu kemudian Fatimah menengok Nabi sangat sakit. Maka Fatimah mengatakan, wa qarab abah, oh alangkah sakitnya ayahanda. Apa kata Nabi? Laisa ala abika kurabun ba'dal yaum. Setelah hari ini tak akan ada sakit lagi Fatimah. Ini hanya sakit yang terakhir Fatimah. Setelah ini tak ada sakit lagi. Kemudian Nabi memanggil Hasan, panggilnya Husain, faqabbalahuma, dipeluknya Husain, diciumnya Hasan, diciumnya Husain, wa awsa bihima khairan, sampaikannya berita pesan yang baik-baik, wa da'a azwajahu, kemudian dia sampaikan nasihat-nasihat yang baik-baik. Sakit Rasulullah SAW semakin parah. Lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah, apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma azalu ajidu alamat ta'am, terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab, istri Salam bin Mishkam. Aisyah, aku merasakan sakitnya. Sampai hari ini kurasakan. Fa hadza awan, inilah masanya. Wajadtu inqita'a abhuri, aku merasakan terputusnya uratku disebabkan oleh racun itu. Terputus uratku disebabkan oleh racun itu. Lalu kemudian ditutupkan kain penutup ke wajah Nabi. Ketika dia pingsan, ditutup kain ke wajahnya. Ketika dia sadar, dibukakannya kain penutup itu. Apa yang dia katakan? La'natullah 'alal yahud wan nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka menjadikan kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Pesan yang tak berhenti dia katakan, jangan jadikan kuburku sebagai tempat ibadah. La yabqaina dinani bi ardil Arab, tidak akan ada dua agama di bumi Arab, hanya ada satu saja, Islam. Terus dia ulang. Apa kata dia? As-salah, as-salah, salat, salat. Jangan lupa kalian, salat, salat. Wa ma malakat aymanukum, budak hamba sahaya kalian. Ada perempuan, ada laki-laki, jangan kalian aniaya, jangan kalian siksa. Kalau kalian sanggup seperti yang aku lakukan, bebaskan. Bebaskan. Karrara dzalika miraran, diulangnya beberapa kali. As-salah, as-salah. Jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Wa ma malakat aymanukum. Menjelang siang, lewat waktu duha, panas matahari terik, menjelang siang, Senin 12 Rabiul Awal, datang Abdurrahman bin Abu Bakar, masuk ke kamar membawa siwak,
Abdurrahman masuk ke kamar bawa siwak. Lalu Aisyah melihat Nabi, matanya melihat siwak yang dibawa oleh Abu Bakar. Di situ Aisyah faham bahwa Nabi ingin bersiwak. Lalu kemudian Aisyah mengambil siwak itu. Siwak ini masih baru, belum berpakai, dilunakkannya ujungnya. Makanya Aisyah mengatakan air liur yang terakhir bertemu dengan air liur Nabi adalah air liurku. Maksud dia yang menggigit ujung itu, karena siwak kalau ujungnya kasar tak bisa dipakai. Dipakai nanti. Lalu Nabi memakai siwak. Sunnah, Nabi ingin bersih, badannya bersih karena dia mandi, badannya bersih karena disirami air, tapi mulut dia mau bersih semuanya, menghadap Allah SWT. Alangkah indahnya mati dalam keadaan habis gosok gigi, habis mandi, habis berwudu, bersih. Lalu kemudian aku ambilkan untukmu ya Rasulullah. Rasulullah mengangguk kepala. Lalu kemudian Rasul bersiwak. Rasul memasukkan tangannya ke dalam mangkok berisi air. Diambil. Ada mangkok berisi air, dimasukkannya tangannya, diusapkannya ke wajah. Apa kata dia saat itu? La ilaha illallah, inna lil mauti sakarat. Tak ada Tuhan selain Allah. Inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya mati itu ada sakarat. Sakaratul maut yang sangat luar biasa. Inna lil mauti sakarat. Inna lil mauti sakarat. Menjelang siang Senin 12 Rabiul Awal, selesai bersiwak, Rasulullah mengangkat tangannya ke atas. Tangannya menangkat ke atas, menunjuk ke atas. Setelah dia menunjuk ke atas, matanya menatap ke atap kamar. Diangkatnya tangannya ke atas, matanya menatap ke atap kamar, lalu bibirnya bergerak. Kata Aisyah, aku melihat bibirnya bergerak. Dia mengucapkan Ma'alladzina an'amta 'alaihim an-nabiyyin siddiqin. Ma'alladzina an'amta 'alaihim, bersama dengan orang yang kau berikan nikmat, minan nabiyyin, para nabi, as-siddiqin, orang yang siddiqin, wasyuhada, orang yang mati syahid, was-salihin, orang yang saleh. Allahumma firli, ampunkan aku ya Allah, warhamni, rahmati aku ya Allah, wa alhiqni birrafiqil a'la. Ini yang diulangnya 3 kali. Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la, Allahumma rafiqul a'la. Waktu duha Senin, hari mulai manas 12 Rabiul Awal. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa kita ceritakan ke anak cucu kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang saya sampaikan ini belumlah seberapa. Baca buku-buku yang lain. Beli kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, beli kitab Sirah Nabi yang ditulis oleh Ibnu Katsir, beli kitab Sirah Nabi yang ditulis oleh Imam Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, karena kita tak akan cinta kalau tidak mengenal Nabi Muhammad. Maulid tak lain tak bukan adalah mengenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf banyak silap dan salah. Wassalamualaikum